warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, ikhwani fiddin wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah. Karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam majelis ilmu, khususnya dalam keadaan aman dan sehat walafiat. Sering kami sampaikan di antara nikmat yang sangat berharga yang patut kita syukuri adalah nikmat aman dan nikmat sehat ini. Bila salah satunya saja hilang, maka kita tidak akan mampu merasakan ketenangan. Bila Allah berikan kita nikmat sehat tapi tidak aman, tentu kita tidak akan tenang dalam menjalani kehidupan. Atau sebaliknya, Allah berikan nikmat aman tapi kondisi kita tidak sehat, tentu kita hanya duduk diam saja. Maka ma'asyiral muslimin yang berbahagia, mari kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini untuk ketaatan. Kita gunakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita untuk senantiasa beribadah, untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu dalam melaksanakan, dalam menjalankan perintah-perintah Allah butuh dipaksa. Gak akan mungkin kita bisa menjalankan suatu ibadah dengan kontinu, kuantitasnya banyak, kalau gak dipaksa. Karena yang namanya manusia memiliki hawa nafsu, dan inna nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu itu ngajai pada yang buruk-buruk. Makanya dalam perkara yang baik butuh dipaksa. Harus benar-benar kita paksa diri kita. Jangankan ke perkara yang berat, perkara baca Al-Quran itu kalau nggak dipaksa, sehari mengiso sak ain atau sak halaman. Itu pun kalau nggak dipaksa lagi, sak minggu pisan. Ngaji juga demikian. Kalau nggak dipaksa, jangankan tok sing seminggu ping pindho ping telu ping pisan nae lho, untuk melangkahkan kaki rasanya berat. Maka ma'asyiral muslimin yang berbahagia, ada istilah jihad melawan hawa nafsu. Ada yang namanya jihad melawan hawa nafsu. Ini loh yang harus benar-benar kita perangi. Hawa nafsu ini agar apa? Kualitas ibadah kita bisa meningkat, kuantitasnya juga bisa meningkat. Segala aspek ini, kalau kita nggak memerangi hawa nafsu kita, wis gawanane mager.
Apa mager? Malas gerak. Terus gawanane ngono. Maka mari kita paksa bener-bener diri kita. Kita paksa. Makanya termasuk pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah, kita bisa memaksa diri kita untuk hadir dalam majelis ilmu ini. Dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang sempat tertunda berapa minggu? Berapa tahun, insyaallah. Yang sempat tertunda berminggu-minggu, berbulan-bulan, 1 tahun lebih, entah dikit apa banyak. Tapi itu semua mudah-mudahan ya menjadikan kita semakin kangen dengan majelis ilmu, sehingga semakin bersemangat dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang dulu, bukan yang lalu, pada pertemuan yang dulu kita membahas surat apa? Hari ini tidak akan kita lanjutkan karena kita sudah tafsir berapa tahun? Setahun ya? Itu dapat 3. Makanya kita mulai dari surat An-Nas hari ini. Mudah-mudahan ben awak dhewe salat ngerti maksudnya apa sing awak dhewe waca. Tiap kali kita salat kita paham apa yang kita baca. Kita tahu makna apa yang kita baca. Dan mudah-mudahan setiap surat yang selesai kita bahas, jenengan semua bisa hafal. Mudah-mudahan bisa hafal. Nek sak ulan sak surat kan sak tahun 12 surat. Ngono lho anaba winane ya apa ya hafal to. Mun hafal anaba? Hafal. An-Nazi'at? Hafal? Hafal. Ayat 1. Abasa? Hafal? Hafal. Ayat 1. Masya Allah. Kita mulai dari surat An-Nas. Mudah-mudahan apa yang kita kaji nantinya kita bisa mengerti maksudnya, kita bisa aplikasikan kandungan-kandungan maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Surat An-Nas termasuk surat apa? Makkiyah apa Madaniyah? Makkiyah apa Madaniyah? Madaniyah. Surat Madaniyah. Ojo kabeh sing ayate pendek disebut surat Makkiyah. Surat ke-114 terdiri dari 6 ayat. An-Nas artinya manusia. Kita bahas satu persatu. Kita baca terlebih dahulu. Silakan disiapkan Al-Qur'annya karena yang akan kita bahas hari ini adalah Al-Qur'an. Baik cetak ataupun enggak cetak. Silakan disiapkan Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surat
An-Nas. Ya. Monggo Bapak-bapak dibaca dulu. Ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo Bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Ditahan. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. 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 Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Itu surat An-Nas. Di pemanasan. Kita akan mojo. Kita bahas. Insyaallah kapan-kapan sebelum kita lanjut ke surat berikutnya kita baca dulu. Meskipun nggak semuanya ada perwakilan. Kalau nggak salah satu ya salah kabeh. Semuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk ummahatnya jangan sing sabar. Ya. Faedah dari ayat ini. Ayat pertama. Silakan Mas Yuda dibaca. Katakanlah Ayat setan. Qul a'udzu birabbin nas. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ayat yang pertama, kita pelajari faedah tiap-tiap ayat. Di antara faedah ayat ini, ta'awud nggak kita bahas karena sudah pernah kita jelaskan, basmalah sudah pernah kita jelaskan. Bahwasannya kita diperintahkan oleh Allah untuk memohon, meminta perlindungan hanya kepada Allah. Karena sejatinya hanya Allah lah yang mampu memberikan kepada kita perlindungan. Dan meminta perlindungan ini sering juga disebut dengan isti'adzah atau ta'awud. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan dibuka surat Fussilat. Silakan dibuka surat Fussilat ayat 36. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas sami'ul alim. Ketemu? Surat apa tadi? Ayat 36. Silakan Mas Yuda dibaca terjemahnya. Salam.
Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas sami'ul alim. Karena sesungguhnya Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jelas ayat ini kita diperintahkan jika ada gangguan-gangguan syaitan atau apapun, kita diperintahkan untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Bukan kepada jimat yang mungkin digantungkan di tangan, bukan kepada jimat yang mungkin dipakai di leher, ataupun yang semisalnya. Termasuk dalam urusan apapun, kita hanya diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan termasuk ketika melewati tempat angker, kita diperintahkan minta perlindungannya hanya kepada Allah. Jangan sampai yang sudah ngaji kemudian nyuwun sewu. Paham maksudnya? Atau dengan tindin ping telu. Nah, wis tindin amit pisan. Ngetini sopo. Ya. Mari kita simak hadis dari baginda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man nazala manzilan, siapa yang singgah di suatu tempat, summa qala, kemudian dia mengucapkan, a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, lam yadhurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Siapa yang mengucapkan kalimat tersebut, lam yadhurruh, ya, lam yadhurruhu syai'un, tidak ada yang mampu memadaratkannya, hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai ia berpindah dari tempat tersebut. Jelas hadisnya. Maka khususnya kita yang sudah belajar agama, inilah pentingnya kita mempelajari akidah. Yakin kita Allah lah yang mampu memberikan perlindungan kepada kita. Makanya kita diperintahkan dalam ayat ini, ya, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Bahkan kalimat-kalimat memohon perlindungan kepada Allah sudah sering kita baca baik di pagi maupun petang, yang kita sering sebut dengan zikir pagi dan petang. Itu ibarat tameng, perlindungan untuk kita. Maka rutinkan bismillah kita zikir pagi petang. Penting ini. Dalam zikir pagi petang kita sering membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berapa kali biasanya? 3. Makanya Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini hasan kata beliau, barang siapa yang mengucapkan man qala hina yumsi salasa marrat, siapa yang mengucapkan ketika sore hari sebanyak 3 kali kalimat tadi, lam yadhurruhu humatun tilkal lailah,
tidak ada racun yang akan membahayakannya. Ya, tidak ada. Maka amalkan kalimat ini. Mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon perlindungan kepada Allah, karena hanya Allah yang mampu melindungi kita. Meskipun puluhan dokter berkumpul untuk menjaga kita, ngecek kesehatan kita, ya, atau bahkan siapapun, ketika Allah takdirkan untuk sesuatu, ya terkena. Maka sekali lagi hanya Allah yang mampu memberikan perlindungan kepada kita. Mungkin kita pernah mendengar kisahnya orang yang pernah membuat karikatur Nabi. Katanya tiap waktu dijaga. Siapa yang jaga? Keamanan di negara tersebut 24 jam. Ya. Bahkan katanya tempatnya nggak mungkin untuk terjadi kecelakaan, tapi qadarullah. Karena sekali lagi yang mampu memberikan perlindungan kepada kita hanyalah Allah Jalla wa'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dan di antara faedah dari ayat yang pertama ini pula, isti'adzah. Ya tadi kan qul a'udzu, atau kalimat isti'adzah atau isti'adzah itu sendiri adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Karena yang memerintahkan siapa? Allah. Qul a'udzu, katakanlah aku berlindung kepada Allah. Maka memohon perlindungan kepada Allah adalah salah satu jenis ibadah. Maka tidak boleh kemudian ketika ini disebut ibadah, seorang meminta perlindungan kepada selain Allah, baik kepada dewa, jin, apalagi, dan yang lainnya. Maka ini dilarang. Silakan dilihat surat Jin ayat 6. Sudah ketemu? Silakan Mas Yuda dibaca. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Pahami ini. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia, mereka meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Berarti jin iku ana sing lanang ya ana sing wedok. Jin banci nek ora? Jin banci nek enggak? Aku ora ngerti. Wallahu a'lam. Nek menungso kaya enek. Kaya lho ya. Inilah ada manusia-manusia yang mereka itu meminta perlindungan kepada jin. Meskipun bentuk rupanya nanti adalah diaplikasikan dalam sebuah jimat yang katanya wis ono isine. Nah, iki wis ono isine lho Pak Ustaz. Isine banyu. Iki wis ono isine Pak Ustaz. Biasanya seperti itu. Mereka memohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan katanya ketika mereka memakai iku wis tenang nendindi, merasa aman. Na'udzubillah. Padahal umat Islam diperintahkan hanya menggantungkan segala sesuatu kepada
Allah. Makanya ketika keluar rumah disuruh baca doa apa? Doa nih, Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Inilah ma'asyiral muslimin. Ada segolongan manusia yang mereka meminta bantuan perlindungan kepada beberapa jin. Padahal mereka jin-jin itu hanya menambah banyak dosa, menjadikan semakin jauh dan tergelincir. Orang yang sudah berhubungan bermuamalah dengan jin bisa dipastikan pelan-pelan ibadahnya akan hilang. Maca Al-Quran males, ya. Kadang blas, sholat sak kobre, kadang malah blas, sholatnya gur setahun pindu. Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa? Sudah malas. Makanya jangan pernah sekali-kali bermuamalah dengan jin atau syaitan. Kemudian dalam penggalan ayat yang pertama itu pula kita baca yang namanya a'udzu birabbin nas. Rabb adalah salah satu nama Allah, dan Ar-Rabb adalah zat yang menciptakan, menguasai, mengatur alam semesta beserta isinya. Itulah Rabb. Makanya coba kita lihat surat Al-A'raf ayat 54. Surat Al-A'raf ayat 54. Makanya kami menghimbau di flyer untuk bawa Al-Quran, karena kita buka nih, dan kita buka terus. Dan awak dewi nggak ngerti surat Al-Fatihah karo surat pendek dok. Surat apa tadi? Al-A'raf ayat 54. Sebisa mungkin ketika kita mengatakan suatu pernyataan, perkataan, usahakan ada dalilnya, sehingga kita tidak dikira ngomong sakarpe. Enggak, bukan sakarpe kita, tapi kita ngomong berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah. Sudah Mas Yuda? Ayat 54. Silakan, ada yang baca salah satu. Arab isi. Arab isi. Yang Arab itu enggak apa-apa Mas. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. Cukup. Pakai lafaz apa itu? Allah atau Rabb? Inna rabbakum, ya, sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian bersemayam di mana? Di atas arsy. Apa bersemayam di mana-mana? Jelas ayatnya, ya. Ini yang menyebutkan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Silakan dibuka juga surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min
قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Silakan Mas Yuda. Ayat 21-22. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Cukup. Apa? Inna Rabbakum, atau dalam ayat ini Rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya, Allah yang menciptakan kita, manusia. Makanya manusia itu bukan ada dengan sendirinya otomatis, tapi Allah lah yang menciptakan kita. Langit dan bumi pun yang menciptakan Allah. Makanya sekali lagi hati-hati dengan ungkapan-ungkapan para filsafat, orang-orang ateis, bahkan yang tidak bertuhan itu. Ayat ini jelas menegaskan Allah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Allah yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Jelas nasnya. Sebagaimana surat An-Nas, ya, bi rabbin nas, Tuhannya manusia. Dan ketika kita sebut nama Tuhan, berarti Ibnu Katsir pernah menyebutkan al-khaliq li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Yang menciptakan semua itu adalah yang berhak untuk diibadahi. Jelas? Al-khaliq li hadhil asya', pencipta atau yang menciptakan sesuatu, huwal mustahiqqu lil ibadah, dialah yang berhak untuk diibadahi. Ini juga sanggahan buat orang-orang kafir Quraisy, karena mereka meyakini tauhid rububiyah, sedangkan mereka mengingkari tauhid uluhiyah. Mereka meyakini bahwasanya sang pencipta langit Allah, yang menciptakan dia Allah, yang memberi rizki kepadanya Allah, tapi mereka nggak mau beribadah kepada Allah. Nah, Ibnu Katsir menegaskan bahwasanya al-khaliq li hadhil asya', yang menciptakan segala sesuatu itu huwal mustahiqqu lil ibadah, dia yang berhak untuk diibadahi. Jelas ini? Yang menciptakan bumi ini, yang menciptakan laut, karena bagian dari bumi. Berarti yang lebih berhak diibadahi Allah. Jelas ya? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surat An-Nas ini kalau kita lihat dalam banyak penjelasan para ulama juga sering disebut surat Mu'awwidzah. Surat Mu'awwidzah atau surat atau penjaga ya. Dan kita baca ini di waktu pagi dan petang, bahkan sebelum tidur, bahkan ketika ruqyah dan lain sebagainya. Dan insya Allah mudah-mudahan ketika kita merutinkan baca surat ini, termasuk kul-kul yang lain, ya, kita terhindar dari gangguan jin, setan, sihir dan semisalnya. Maka bismillah, istiqomahkan
untuk zikir pagi petang. Setidaknya dalam sholat subuh, setelah sholat subuh ya, setelah sholat maghrib, itu istiqomahkan benar-benar untuk membaca surat ini. Kita lanjutkan ayat yang kedua. Silakan Mas Yuda. Malikin Baleni artinya rajanya manusia. kita bahas faedah dari ayat ini. Salah satu nama Allah adalah Al-Malik, artinya raja. Allah Ta'ala lah yang menguasai manusia dalam semua urusan, dan Allah tidak butuh kepada manusia. Semua ibadah manusia adalah untuk dirinya sendiri. Jangan sekali beranggapan kita beribadah itu untuk kita, beribadah itu kembalinya untuk kita. Sekalipun seluruh manusia yang gak ada beribadah kepada Allah gak akan mengurangi kemahatinggian Allah Subhanahu wa ta'ala, gak akan mengurangi sedikit pun. Dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan bahwasanya semua ibadah manusia adalah untuk diri mereka sendiri. Allah tidak membutuhkan apapun dari kita. Justru kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap aspek kehidupan. Dalam setiap hembusan nafas kita butuh Allah. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, jangankan kok untuk melakukan perkara yang berat, perkara yang ringan pun kita gak mampu. Jangankan kau untuk melangkah dari rumah menuju tempat ini, untuk melangkah ke kamar mandi rumah pun kita gak akan bisa kalau bukan karena pertolongan Allah. Maka apa yang kemudian kita sombongkan? Allah yang menguasai manusia dalam semua urusannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah adalah tempat bergantungnya hati, dan hanya Allah lah yang mampu untuk melindungi kita semua. Bila di dunia saja ketika ada raja orang sangat menghormati, maka di antara raja di raja adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah selayaknya seorang senantiasa beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kita lanjutkan ayat berikutnya. Silakan Mas. Tuhannya manusia. Pada ayat pertama kita membaca teks atau lafal Rabb, ya. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian pada ayat 3 ini ilahin nas. Salah satu nama Allah adalah Al-Ilah, dan nama Allah adalah nama yang sangat agung, atau juga sering disebut kalau kita baca nanti adalah Ismullah Al-A'zam. Kata Allah ini juga sering disebut Ismullah Al-A'zam. Dinyatakan dalam sebuah hadis dari Buraidah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah pernah mendengar ada orang yang membaca kalimat, kemudian beliau bersabda menyebutkan walladzi nafsi biyadihi laqad sa'alallah bismihil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bi a'ta. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh orang ini telah meminta kepada Allah dengan Ismullah Al-A'zam. Ismullah Al-A'zam, nama Allah yang paling agung. Di mana ketika seorang berdoa,
menyebut nama itu, maka doanya akan diijabahi. Apabila dia meminta kepada Allah dengan menyebut nama itu, maka ia akan diberi. Ismullah al-A'zam. Juga Rasulullah pernah bersabda, fi hadhil ayataini, sungguh pada dua ayat ini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan ayat alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, inna fihi ma ismallahil a'zam, terdapat ismullah al-a'zam. Di antara ismullah al-a'zam yaitu Allah, adalah Allah. Dan tadi kita sebutkan siapa yang berdoa ya akan diijabahi. Siapa yang meminta kemudian dengan menyebutkan itu, dia akan diberi. Itulah keutamaannya. Kemudian al-ilah artinya juga bahwasannya Allah Ta'ala adalah sesembahan yang berhak disembah. Makanya tauhid uluhiyah itu juga sering disebut dengan tauhid ibadah. Al-ilah, Tuhannya manusia, bahwasanya ilahin nas. Kalau di Al-Quran artinya apa? Ilahin nas, sesembahan manusia. Allah adalah sesembahannya manusia, hanya Allah yang berhak untuk disembah. Silahkan dilihat surat Luqman ayat 30. Surat apa tadi? Ayat yang sudah ketemu silakan dibaca ayatnya. Mas-mas atau bapak-bapak, monggo. Sudah ketemu belum? Monggo Mas Fahad. Iya, silakan. Mas Yuda ketemu? Silakan dibaca. Iya, kalau enggak ya terjemahin lah Kak Popos. Demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Cukup. Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batil. Karena sesungguhnya demikianlah itu, Allah adalah sesembahan yang hak, yang benar, yang pantas untuk diibadahi. Yang selain Allah itu batil. Kami hanya menyampaikan loh ini. Surat apa tadi? Luqman ayat. Kami hanya menyampaikan annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Allah sesembahan yang hak dan benar, adapun segala sesuatu yang mereka sembah, yang dulu orang-orang kafir Quraisy sembah, ya dari berhala-berhala itu batil. Batil itu berarti nggak benar gitu. Nas ayat ini jelas. Makanya jangan pernah sekali-kali berpaling ya dari agama yang mulia ini. Dan jelas ketika Allah lah hak dan selain Allah itu batil, maka tidak boleh mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Karena wajib menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Sering kita dengar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat apa itu?
Al-Quran. Surat apa? Surat Al-Quran mana? Al-An'am 162. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Kalau kita sudah meyakini demikian, Allah adalah sesembahan ilahin nas, sesembahannya manusia. Dan tadi kita sebutkan sesuai surat Luqman ayat berapa? 30. Bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi batil. Kita berikan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah. Jangan sampai menyembah kepada yang lainnya. Dan kita tahu ya, ibadah itu banyak. Doa, nazar dan lain sebagainya kita tujukan hanya untuk Allah. Jangan sampai kemudian kita campur adukkan. Kita sholat tapi kadang masih meminta kepada selain Allah. Karena masih banyak ya sholat tapi nek pas dagangan nggak laris ya isek apa minta kepada selain Allah, gelek penglarisin apa jin dan lain sebagainya. Ini penglarisin jenengan food vlogger mempromosikan monggo gitu loh. Tapi nek wis bermain dengan jin, jimat dan lain sebagainya, naudzubillah. Apa dikira jine food vlogger pisan dunia jin. Ya. Ingat jangan sampai jangan sampai. Ya. Ketika kita sudah ilahi nas, Allah adalah sesembahannya manusia, maka segala ibadah kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat apa tadi? Nah, untuk tugas ibadah yang mulia ini makanya Allah utus para rasul. Ya, Allah utus para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Silakan dilihat surat An-Nahl ayat 36. Surat apa tadi? An-Nahl ayat 36. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat. Sungguh Allah utus pada tiap-tiap umat itu seorang Rasul untuk menyampaikan sembahlah Allah. Sembah Allah. Jangan sampai menyembah kepada selain Allah. Karena apa? Wa anna ma yad'una min dunihil batil. Dan ketahuilah ketika seorang itu menyembah kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan sebuah kesyirikan. Dan kita tahu bersama, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat lu awak dhewe sering ngomong sendiri takut di surat opo kelanya opo. Surat apa ini? An-Nisa ayat 48. Silahkan dibuka, ditulis nama suratnya plus ayatnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Silakan Mas Yuda dibaca terjemahnya. Ketemu belum? Nah, ini cara dibuka itu suwi ini. Monggo yang tahu.
Yang sudah ketemu dibaca. Sudah? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya. Kalau syirik dia mengampuni apa dosa yang selain syirik. Bagi siapa yang dia berjanji, barang siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang besar. Alhamdulillah. Jelas. Ketika seorang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, padahal jelas nasnya Allah zat yang berhak untuk diibadahi, kemudian dia beribadah kepada selain Allah, maka ketika seorang mempersembahkan ibadahnya, sekali lagi ibadah itu bukan hanya sholat, ya, ibadah itu bukan hanya sholat, ya, termasuk nazar, kurban atau menyembelih, doa, ya, dan lain-lain itu ketika ditujukan kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dan berdasarkan ayat tadi yang kita baca, surat An-Nisa ayat 48, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni selainnya. Ketika seorang itu meninggal dalam kesyirikan dan belum bertaubat, Allah gak akan ampuni dia. Bahkan seluruh amalannya akan terhapus. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Bedanya syirik kecil itu menggugurkan amalan yang saat itu dilakukan. Kalau syirkul akbar menggugurkan semua amal baik yang pernah dikerjakan. Itu bedanya. Jadi kalau syirkul asghar itu apa? Iya opo maksudnya? Lu ngerti syirkul asghar itu syirik kecil. Maksudnya apa? Amalannya apa? Riya. Ketika seorang itu melakukan perbuatan riya, melakukan suatu amalan ibadah kemudian riya, maka amalan itu yang terhapus. Itu syirkul asghar. Kalau syirkul akbar, yang terhapus seluruh amalannya. Jelas? Silakan dibuka surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Apa yang telah mereka kerjakan, habis sudah. Makanya orang yang paling merugi ya ini. Dia berbuat amal baik sepanjang umurnya, di akhir hayatnya dia melakukan kesyirikan. Makanya anak hati-hati nih. Sebagai anak, perhatikan benar-benar orang tua kita. Terlebih di masa senja. Apabila orang tua jauh dari agama, ketika Allah uji sakit gelek tombo iku ya hati-hati. Ono sing gelek tombo iku jalur lurus. Nah, ono jalur nggak lurus. Ono jalur minggok-minggoi. Ada yang mereka pergi ke dokter untuk mencari kesembuhan. Ada yang ke apapun lah namanya, entah itu para tidak normal atau apa gitu. Tujuannya apa? Pengen sembuh secara patas, bukan hanya pintas, patas. Sehingga itu yang dilakukan. Padahal sudah usia senja. Na'udzubillah, hati-hati sekali. Makanya sebagai anak harus perhatian kepada orang tuanya. Perhatikan benar-benar orang tua kita, terlebih di usia senjanya. Nek perlu nek di wong tua sing rada sepuh nek iso mlaku kuat lungguh jak ngaji. Mudah-mudahan dengan itu Allah nilai jalannya dari rumah ke tempat majelis ilmu dinilai sebagai jihad di jalan Allah. Jangan ngaji. Itu jalan pintas menuju surga itu ya ngaji. Jadi hati-hati ini.
Paham ya perbedaan syirkul asghar dan syirkul akbar? Secara singkat seperti itu. Ya, kalau syirkul asghar itu yang gugur adalah amalan yang saat itu dikerjakan. Kalau syirkul akbar, seluruh amalan yang telah dia kerjakan. Bagaimana kalau dia bertaubat? Maka amalan yang pernah dilakukan tetap dia akan dapat pahala. Jelas ya? Ada orang pernah berbuat syirkul akbar, dan dia taubat. Sebelum dia melakukan syirkul akbar, dia punya amal-amal soleh, maka itu tetap dinilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dilihat dalam bukunya Ustaz Yazid ya, prinsip dasar Islam, di sana juga disebutkan insyaallah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilahin nas, bahwasanya Allah adalah sesembahannya manusia. Allah yang menciptakan kita, dan sebagaimana kaidah tadi atau apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir tadi, yang menciptakan kita, maka itulah yang berhak untuk kita ibadahi. Ya, itulah yang berhak kita ibadahi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami ingatkan, hati-hatilah dengan syirkul asghar. Hati-hatilah dengan syirkul asghar. Apa tadi syirkul asghar? Riya. Nabi itu lebih khawatir kita terkena syirkul asghar daripada fitnah ad-dajjal. Nabi itu lebih khawatir umatnya terjangkiti penyakit syirkul asghar daripada fitnah al-masih ad-dajjal. Kalau fitnah al-masih ad-dajjal itu hanya nanti di akhir zaman. Fitnah al-masih ad-dajjal yang ngikuti yang imannya nggak ada, bahkan orang-orang yang tidak beriman atau mereka yang banyak berbuat kemunafikan dan lain sebagainya. Tapi syirkul asghar, sing gak tau ning masjid, bahkan sing bendino ning masjid, ada potensi untuk terjangkiti. Bahkan syirkul asghar itu yang lebih lebih mungkin untuk terjangkiti adalah yang sering beribadah. Hati. Yang paling banyak lah, contohlah penyakit asam urat, itu sih paling berpotensi siapa mas? Yang sering makan makanan, nah kayak model menunggu. Penyakit asam urat, sing sering berpotensi terkena siapa? Nah, tapi syirkul asghar yang paling berpotensi terkena penyakit syirkul asghar ini, yo sing sering ibadah. Mosok maksiat tapi kan bingung. Ayo, apa lagi pamer wong maksiat? Ono wong nyolong, mungkin gak dia pamer nyolongi? Enggak. Yang sholat, yang baca Al-Quran, yang jihad, itu berpotensi syirkul asghar. Makanya nanti ada yang diseret ke dalam api neraka. Dia mengatakan seluruh hidupku untuk jihad. Kadzabta, engkau berdusta kata Allah. Allah lemparkan dia ke dalam api neraka. Engkau jihad biar disebut jahil. Engkau baca Al-Quran biar disebut ori. Hati-hati ini. Bukan hanya orang yang lebih berpotensi itu yang sering melakukan. Tapi maring ini usah kurang ibadah malah kena riya, ojo. Tapi benahi hati kita, jaga bener-bener, ya, jaga bener-bener. Semua berpotensi untuk terkena penyakit syirkul asghar, melakukan ibadah untuk manusia karena manusia. Padahal ilahin nas, Allah lah sesembahan kita. Hati-hati dengan syirkul asghar. Duh, ono konco ngaji. Salat sunai biasanya nek nomah 2 menit dadi 5 menit. Potensi loh ini. Kadang juga mari kita muhasabah. Salat sunah di rumah
dengan sholat sunnah tahiyatul masjid atau apa yang di masjid suwi nanti? Jenengan biasanya suwi ndi? Ning omah iku patas. Ning masjid apa meneh ana kancane pinggire, iku bacaane mari ora ruku-ruku isan ngadeg ae. Ngenteni ben ketok rada suwi, ya rada pantes ta nek suwi. Hati-hati sekali lagi. Hati-hati. Allah ilahin nas, sesembahan manusia. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. 3 ayat ini, ya, qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Allah, ya, Tuhannya manusia, malikin nas, raja, ilahin nas, sesembahan manusia. Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Apa artinya? Dari kejahatan bisikan setan yang sembunyi. Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Hati-hati dengan bisikan syaitan. Dan hati-hati dengan syaitan pula. Syaitan itu sudah memproklamirkan dirinya untuk menggelincirkan kita. Kadang ya aneh lho ndelok menungso iku. Setan wis terang-terangan memproklamirkan dirinya ingin menggelincirkan kita ke dalam api neraka. Ngono yo sing ana sing apa? Bersekutu dengan syaitan gitu loh. Kan jelas kan? Silakan ya. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, ya Allah, karena Engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalangi manusia dari jalanmu, dari jalan yang lurus. Jelas? Ini yang diproklamirkan oleh syaitan. Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran, ngono yo sek ono sing bersekutu. Artinya dia ingin keluar dari jalan yang lurus. Ini surat apa? Al-A'raf. Silakan dibuka Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Saya datangi mereka, kemudian saya datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan mendekati. Kebanyakan mereka bersyukur. Dikit tuh yang mau bersyukur. Ya, sangat sedikit. Makanya wa qalilun min ibadiyah syakur. Sedikit sekali manusia yang mau bersyukur. Titik kurang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas setan berusaha untuk menggelincirkan kita. Mereka akan menjadikan perbuatan maksiat itu terlihat indah. Hati-hati. Syaitan akan berusaha menjadikan pandangan manusia melihat suatu maksiat itu kelihatan indah, kelihatannya apik. Silakan dilihat surat Al-Hijr ayat 39. Dan gak ngantuk, tak kon buka Al-Quran terus. Nyamine wayah rawan. Surat apa tadi? Ayat 39. Sudah ketemu?
Suwi, ayo. Kayaknya jarang dibuka ini. Sudah ketemu, Mas? Silakan dibaca salah satu. Jelas apa yang diproklamirkan syaitan? Ya Robku, ya Robku. Setan lu ngakoni, ya Robku. Karena engkau telah menghukumku tersesat. Ya. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Setan itu berusaha menyesatkan kita. Loh kok yo enek wong malah pengen tersesat balik setan gitu. Setan akan berusaha menggelincirkan kita. Kita memandang dunia terasa indah, maksiat terasa indah. Makanya kadang ada orang berbuat maksiat dikandani itu malah ngeyel. Salah satu para pelaku perbuatan apa? Wong nglakoni maksiat tapi nggak sadar maksiat itu pelaku apa? Pelaku apa? Perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasul, atau namanya apa? Ya wis, itu aku sih ngomong itu. Kandana malah ngeyel karena mereka menganggap itu bukan perbuatan maksiat. Ngandani wong sing maaf melakukan contoh ada orang mencuri atau minum khamr, kandanono. Mereka nyadari, iya Ustaz kita berbuat maksiat. Ngel Ustaz mimilan ono Ustaz. Sekarang kecanduan Ustaz karo minuman itu Ustaz. Tinggal nolak iya Ustaz kami berusaha. Sadar nih dosa. Sadar nih iku maksiat tapi jajalono kandanono orang yang melakukan perbuatan tadi. Wah, saya geger. Karena mereka nggak menyadari itu perbuatan dosa, bahkan dianggap sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Maka disinilah pentingnya kita belajar agama, bisa membedakan mana yang diajarkan dan mana yang tidak. Ini pentingnya kita belajar agama agar kita bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil. Kalau nggak belajar agama, ya manut geruduk ngetan, geruduk mulon. Ditanya dalilnya, pokok aku manut karo Eko. Mosok Eko kok nglakoni dosa jenenge menungso. Wong Nabi saja pernah berbuat kekhilafan. Bener gak? Ada kemungkinan. Apalagi manusia. Al-insan maka nisyan wal khata'. Manusia tempatnya salah dan dosa. Gak ada manusia yang lepas dari dosa 100%, gak ada. Kalau mau mengikuti, ikuti Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, syaitan akan berusaha ya, membisikkan kepada kita bisikan-bisikan sebagaimana ayat berikutnya, yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Itu syaitan. Dan bisikan ini akan dibisikkan ketika sedih, ketika senang, bahkan sedang berzikir. Syaitan akan membisikkan kepada kita, hati-hati sekali. Ya, hati-hati. Syarril waswasil khannas, ya, min syarril waswasil khannas. Berhati-hati kita dengan bisikan kejahatan. Syarr di sini kata para ulama mufassirin adalah kejahatan
syaitan. Hati-hati dengan bisikan-bisikan itu. Was-was, salah satu kejahatan syaitan adalah menimbulkan was-was dalam hati kita. Dan hati-hati sekali, hati-hati. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dan faedah ayat berikutnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan setan membisikkan was-was dan kesesatan ke dalam dada manusia. Hati-hati. Dan dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan syaitan membisikkan manusia dengan perkataan yang lirik sampai pada hati manusia tanpa melalui pendengaran manusia. Makanya ojo kaget. Nih ono wong ya ora tau krungu tapi duwe prasangka elek. Hati-hati. Pernah terjadi suatu ketika ini dari sahabat Anas mengenai kisah Sofia. Sofia itu siapa? Sofia binti Huyai. Ya. Sofia ini termasuk istri Nabi yang luar biasa, dari keturunan yang mulia. Jalurnya ini diurut sampai Musa alaihissalam. Jadi Sofia pernah mengunjungi baginda Rasulullah. Sedangkan saat itu Rasulullah sedang i'tikaf. Ketika itu beliau keluar bersama Sofia, karena waktu itu malam hari, untuk menemani ke rumahnya. Di tengah jalan Nabi ditemui oleh 2 orang Ansor. Berarti ini sahabat bukan? Sahabat Nabi. Ketika mereka berdua melihat Nabi, mereka lantas berjalan dengan cepatnya. Lantas Rasulullah bersabda, berkata kepada mereka, ala rislikuma, pelankan lakumu, alon-alon. Innaha Sofia bintu Huyai, dia adalah Sofia istriku. Dia adalah istriku. Faqala subhanallah ya Rasulullah. Seraya itu pula sahabat tadi, 2 sahabat tadi mengatakan, Maha suci Allah, wahai Rasulullah. Qala, kemudian Rasul bersabda, inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya syaitan mengalir dalam diri manusia di tempat mengalirnya darah. Wa inni khosyitu, aku khawatir, ya, an yaqdhifa fi qulubikum su'an, aku khawatir jika kejelekan telah merasuk ke dalam hati-hati kalian. Makanya ojo kaget nih ono wong ora tau iku kemudian kepo, kemudian batin. Iku sapa maneh? Masih udah ambil sopo nih wong itu diarani bojone kok ora. Nah, hati-hati. Padahal iku dulure. Tapi nek wis kaya ngene, orang kalau sudah diberikan was-was syaitan, hati-hati. Paling iku yo hati-hati. Dan semua ada kemungkinan untuk terjangkiti. Setan bisiki, iwaswisu fi sudurinas. Bahkan mungkin kita pernah mengalami hal demikian. Makanya kadang-kadang kalau ada orang yang tetangganya bangun rumah, kok oh yo iso tonggo sampai kepanasan pada rano sing manasi. Di antaranya ini yuwaswisu fi sudurinas. Dibisiki oleh syaitan. Bisikan-bisikan syaitan. Hati-hati sekali kita.
minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi yang memberikan was-was itu ya, ayat ini yang memberikan was-was itu ya dari jin dan manusia ya. Meskipun sebagian ulama menyebutkan ayat terakhir ini memberikan dua penafsiran. Yang pertama, sebagian ulama tafsir menyebutkan ayat ini adalah rincian dari ayat sebelumnya, bahwasanya was-was dan kesesatan bisa menimpa jin dan manusia, karena jin juga terdapat beban syariat. Manusia juga, ini disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi. Sedangkan ulama yang lain menjelaskan bahwasanya ayat ini adalah rincian lanjutan dari ayat keempat. Ya, yang menggoda manusia, yang berikan was-was kepada manusia adalah dari golongan setan, dari golongan jin, dan juga setan dari golongan manusia. Maka itu tukang memberikan was-was itu mungkin dia termasuk dalam kategori ini. Ya, kalau entah pembawa untuk mobil sampean, setan ini hati-hati. Setan dari golongan, wah enak ta menungso sing model ngono. Nah, tapi nang Malang gak enak. Soalnya aku sakit di Malang. Aku ngomong enak malah gak aku gak oleh di Malang. Hati-hati kita ya, hati-hati sekali. Karena bisa saja ada orang berikan was-was semacam itu. Nyapo tobat barang sih enom kok tobat mbenane tuh. Iya nek sampai tuh. Nyapo sampean kudu ngikuti dulurmu. Apa ya sampean ape ninggalno nenek moyangi awak dhewe? Nyapo ngrungokne ponakanmu? Apa sampean ape ninggalno agamane mbah-mbahe awak dhewe? Ada kisah demikian? Hati-hati sekali. Oh, yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau sudah begitu, yuwaswisu fi sudurin nas ya, ketika dari setan golongan manusia memberikan was-was, bangsa halus yang milu, nah, pergolakan terjadi. Iya, nah, mohon hati-hati. Makanya kita berlindung kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari was-was syaitan. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah ini yang dapat kita bahas. Mudah-mudahan gak ada pertanyaan. Kalau ada, kami persilakan, tapi ojo angel-angel. Nek angel kata jawab. Satu ya, cuman ya. Wih, siji dowo. Ada lagi? Kalau ada pertanyaan, bapak-bapak boleh ditulis, boleh langsung. Ibu-ibu silakan ditulis. Kalau ada silakan. Iya. Nah, mau tanya soal yang lain sih, Ustaz. Soal bonus tentang gaji, tambahan dari gaji Ustaz. Nah, itu kan ada rumusnya Ustaz, terkadang. Nah, di kesehatan itu bisa dibilang rumusnya bisa diganti dengan musyawarah, jelas, dengan dokter dan sebagainya. Nah, kalau selama kita rumusnya itu tidak berpihak pada sesuatu profesi gitu Ustaz. Nah, pada profesi itu bisa dibilang yang banyak bertanggung jawab di ranah tersebut. Nah, itu profesi itu intinya bukan protes, tapi mengajak musyawarah lagi untuk merumuskan kembali soal bonus itu Ustaz. Nah, itu bagaimana Ustaz? Apakah diperbolehkan atau gimana?
Terima kasih atas pertanyaan. Sebelum tak jawab pertanyaan sesuai sih. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, orang tua saya ikut kegiatan yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan acara ini atau kegiatan ini tentunya bertentangan dengan apa yang diajarkan baginda Rasulullah. Bagaimana cara untuk menasihati, melarang orang tua supaya tidak ikut kegiatan tersebut? Kita khawatir ya, nantinya di Telaga Al-Kautsar beliau termasuk orang-orang yang diusir karena melakukan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas pertanyaannya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, untuk kita semua teruslah meminta keistiqomahan di atas agama yang mulia ini. Karena tidak ada jaminan kita yang saat ini duduk di majelis ilmu pekan depan masih terlihat dalam majelis ilmu. Kita yang saat ini belajar agama nggak ada jaminan bulan depan masih aktif dalam belajar agama. Kita yang sekarang ini tampilannya secara penampilan mungkin nggak bertentangan dengan syariat, tapi nggak menutup kemungkinan bulan depan, minggu depan, atau bahkan lusa kita masih menutup aurat sesuai dengan apa yang diajarkan baginda Rasulullah. Teruslah meminta agar kita diberikan ketetapan di atas agama yang mulia ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Terus minta pertolongan kepada Allah. Karena sejatinya kita makhluk yang lemah. Kita makhluk yang lemah, Bapak Ibu. Terkadang ketika sudah ikut-ikutan lingkungan, ya mulai nih berguguran satu persatu. Dari keyakinannya, penampilannya, cara bicaranya, pelan-pelan sekali. Berhati-hatilah kita. Kemudian bagaimana ketika keluarga kita yang kondisinya demikian? Pertama yang harus kita ingat bahwasanya kita bersyukur kepada Allah karena orang tua kita, keluarga kita tidak menghalangi kita untuk terus belajar agama. Kita bersyukur karena orang tua kita tidak melarang kita untuk belajar agama dan mengamalkan apa yang menjadi keyakinan kita. Apa yang kita pilih, orang tua tidak melarang kita. Kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, belajar dari apa yang disampaikan, yang dikisahkan oleh Abu Hurairah. Bagaimana ibundanya saat itu ketika Abu Hurairah sudah memeluk agama Islam, ibundanya masih belum. Ini bukan lagi masalah ini melakukan amalan A, amalan B, tapi ibunda Abu Hurairah masih dalam keyakinan jahiliyahnya. Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Beliau tetap berbuat baik kepada ibundanya, terus menasihatinya dengan lemah lembut dan terus mendoakannya. Sampai-sampai beliau mendatangi Rasulullah untuk memohon kepada Rasulullah agar ibundanya didoakan. Rasulullah mendoakan ibunda Abu Hurairah. Dengan perjuangan dan kesabaran beliau, Allah berikan hidayah kepada ibundanya. Artinya ini juga harus kita praktekkan. Ketika kita belajar agama, seharusnya amalan kita kepada orang tua lebih baik lagi, muamalah kita lebih baik lagi, tutur kata kita lebih sopan lagi. Ya. Karena orang tua kita belum belajar, sedangkan kita sudah belajar. Nah, apa yang sudah kita pelajari dari agama ini, dari akhlak-akhlak yang diajarkan baginda Rasulullah, kita jalankan, kita praktekkan. Bermuamalahlah kepada orang tua dengan baik. Karena orang tua
melihat kita dari ayat Al-Quran yang kita baca. Orang tua tahu Islamnya kita dari keseharian kita. Jadi wong tuane awak dhewe ngerti kita itu, Islam kita itu ya dari muamalah kita kepada beliau, dari praktek sehari-hari kita di rumah bersama beliau. Dan insya Allah ketika anak ini benar-benar mengamalkan apa yang diajarkan baginda Rasulullah, di antaranya masalah muamalah, fa insya Allah dalam urusan keyakinan dan akidah, orang tua lambat laun akan menerima. Masalahnya kadang kita juga kurang sabar karo wong tua. Kita yang masih muda, masih punya kesempatan luas, orang tua kan isu kerja, sore kerja, bengi capek. Ya. Kadang kita juga kurang sabar dalam menasihati, kurang tahu cari momen. Ingat berdakwah itu ada ilmu, termasuk mendakwahi orang tua. Kalau ingin menasihati beliau, cobalah jangan langsung menjustifikasi. Pelan-pelan ajak ngobrol alon-alon. Sadurunge ngobrol gak wong tua karepe apa jenengan tukokno sik gitu. Kok senengane iku daster sing apik ya tukokno lah sing rada apik gitu. Kok senengane mangan bule ya tukokno bule lah sik sadurunge diajak ngobrol. Cari situasi kondisi yang sangat santai, sangat nyaman untuk ngobrol sing gayeng. Kok senengane kopi, ajak ngopi bareng. Bahasane ngono to. Enak sehingga cair ngobrol itu. Enak nantinya. Tapi kadang kita kurang tahu bagaimana cara menasihatinya. Kadang awak dewi langsung, iku kabeh contohno nabi nyapa lakon iku geger perang dunia ketiga kok. Isesuk jenengan wis gak oleh ngaji meneh, wis gak ngaji-ngajian sampai nek ngaji malah wani karo wong tuwa. Responnya orang tua malah kesannya kita itu berani kepada orang tua. Alon-alon gitu. Nek wong tua iku dipek ngisore. Aja dipek dhuwure, geger. Maka disinilah saya juga sering mengingatkan, ayolah kita udkhulu fisilmi kafah, masuk Islam secara sempurna, baik ibadahnya ataupun muamalahnya. Banyak terjadi kenapa ada perselisihan antara anak dengan orang tua dalam masalah ini, karena juga anak kurang mampu mengambil hati orang tua, memaksakan orang tua. Ya memang harus diingatkan, tapi juga tahu bagaimana rumus dan caranya. Alon-alon kan, ojo langsung dipaksakan. Doakan terus di waktu-waktu yang mustajab. Doakan beliau. Kalau memang ada orang yang kita anggap memang Masya Allah beliau mau berangkat haji, ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan Pak mau haji ya. Terus doakan kami ya yang di Indonesia ini, mudah-mudahan juga bisa berangkat haji, dan doakan kami istiqomah, termasuk doakan orang tua kami juga bisa masuk ke dalam agama Islam secara kafah atau bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Gak masalah kan, masih hidup. Dongakno wong sing sik urip kan oleh toh. Demikian. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan yang kedua dari Mas Yuda. Sampai aku lali pertanyaannya. Yang perlu kita pahami tentang bonus ini berupa hadiah atau apa? Kalau memang hadiah atau reward juga harus jelas. Harus jelas kepada siapa reward ini diberikan. Tentu jelaslah hitungannya siapa yang berhak mendapatkan reward. Dan biasanya itu disampaikan secara terbuka, bukan secara khusus, sehingga semua berkesempatan untuk mendapatkan hadiah tersebut. Dan hadiah ini karena mereka telah melampaui target dari apa yang perusahaan inginkan. Contoh salah satu lembaga Islam, ya, dari lembaganya siapa yang nanti dari pengajar ini yang mampu dalam 1 tahun ini hafalan 30 juz akan diberangkatkan umroh, reward ini salah satu hadiah. Terbuka untuk umum, nggak disembunyikan sing dikandani durung siji tok, enggak, tapi semua.
Fadl semua berkesempatan, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa fadl. Dan ini alhamdulillah kalau emang, dan ini juga tujuannya untuk memotivasi kita semua, tetapi sampaikan secara terbuka kepada yang lain, biar yang lain juga ikut bersemangat. Ojo sampai lah, aku kok gak ngerti. Jangan sampai, sehingga nanti kesannya timbul, oh ini paling dimonopoli di kok riwetip ini dijubuk dewi. Sampaikan kepada semuanya, sampaikan secara terbuka. Insya Allah ini akan menjadi juga motivasi buat yang lain. Wallahu ta'ala. Silakan kalau ada yang lain. Kalau nggak ada ya tak akhiri. Sampun, nggak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Jika memang tidak ada pertanyaan, berarti sudah jelas, ya. Dan insya Allah kajian ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada bulan depan, ya, bulan Desember. Insya Allah kita lanjutkan penutup tahun ini, gitu kan, ya. Kajian terakhir di tahun 2021 masuk 2022. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya, dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat buat kehidupan kita. Kita sampaikan apa yang sudah kita pelajari kepada orang-orang terdekat kita. Nek iso mari iki dimurojaah ning omah karo pasangan. Nek duwe pasangan sing sadar ujian. Ya, murojaah ning omah karo pasangane para keluargane, diingat-ingat ben gak lali. Soalnya biasanya ning kene iki nyatet nang omah catetane ditutup. Jangan buka maneh. Apa yang tulisan kurang rapi ditulis eneh. Ning kene kan tulisane pokok ndang nulis, apa sing dirungokne tulis. Ning omah tulis sing rapi, susun dengan baik. Sapa ngerti ben nek wis setahun jenengan gak ada catatan kajian tafsir selama 1 tahun. Nek jenengan ketik iso dadi buku. Masya Allah, itu terbit nor apa-apa. Berikan kepada jamaah yang lain. Jadi jariah bagi jenengan. Masya Allah itu. Ya kalau bisa disusun yang rapi di rumah buat murojaah. Soalnya nih tulisan elek, wong tulisan api lebih malas buka. Pokoknya tulisan elek. Apunten lho ya, meskipun tulisanku dhewe ya ora patek api. Makanya aku ngetik, lebih milih ngetik aku ben ketok apik ngene. Makanya sekali lagi, ayo apa yang hari ini kita tulis, kita ringkas, di rumah kita ulang, kita tulis ulang, mana yang perlu dilengkapi, mana yang kurang pas kita paskan, mana yang kurang lengkap kita lengkapi. Bila kurang jelas, tanyakan pada ustadznya. Nggak apa-apa. Tapi nih takon pisan terus dijawab, jenengan eling noneh. Soalnya ustadznya kadang lali. Wajar, soalnya sik menungso. Ini sik menungso kan masih ada potensi untuk lupa. Kemudian jangan lupa di kajian berikutnya bawa Al-Quran, karena kita akan lebih banyak membuka Al-Quran. Harapan kami memang yang kita buka bukan Al-Fatihah sama surat pendek dong. Kita buka tuh di surat-surat yang kita bahas, sehingga Al-Quran ini sing tengah nggak kelet. Al-Quran ini jenengan sing tengah nggak kelet, ben dibuka. Ben kita Al-Quran ini ndang lawas, nggak anyar ya. Al-Quran ini gak amo-amo, wis 5 tahun wis awet ae. Tiba era tau dibuka. Naudzubillah. Ya mari kita buka. Kita sering-sering buka nantinya di kajian tafsir ini. Mudah-mudahan ini ben gak ngantuk juga. Soalnya ngaji jam sak ini jangankan kok jenengan sing meneng sing ngomong wae kadang ngantuk. Ya, potensinya lebih tinggi. Wallahu ta'ala alam. Ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi, mari apa yang sudah kita pelajari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jazakumullah khairan. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.